saya mau bahas ada yang lebih. Ini sekedar info aja ya. Ada dari orang Indonesia 5 jam yang lalu tadi di grup Pak. Jadi ada orang yang lagi memperjuangkan ulama Nusantara, ternyata ini diserang oleh Muhyiddin Habib, bahkan sampai kupingnya itu Pak putus. 5 jam lalu mau dibuka lah, tapi nanti kita itu bahas. Sekarang saya ingin membahas sesuatu yang membagongkan, yang mencelengkan. Saya ini adalah orang yang cinta sama Habib, tapi bukan Ba'alawi. Habibnya itu adalah baginda Rasul. Ya, saya ingat salah satu syair itu zaman dulu waktu ada rame-ramenya sholawat langitan. Ada salah satu lagu yang sebenarnya ini adalah buat Rasulullah, tapi kemudian lagu tersebut dijadikan alat sebagai seakan-akan kalimat Habib ini adalah Habib dari Ba'alawi. Ini kan keliru. Kalau kita lihat dari teksnya begini, ada kalimat Habibi anta alayya alal hadi asy-syafi', kan gitu. Berarti itu kan Kanjeng Nabi, boh. Jadi seorang Habib yang bisa memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat ya baginda Rasul. Sampai ada kalimat inni gharam mugharam ilaik, kan gitu. Saya ini adalah orang yang tergila-gila kepadamu ya Rasul. Bukan Habib. Cuma kalimat Habib di sini adalah kekasih yang ditunjukkan kepada Kanjeng Nabi. Gitu kan? Minni salam syafatu alaik, gitu kan. Nah ini kadang-kadang karena orang awam itu tidak tahu ada kalimat ya Habibi kemudian dibahas atau dimaknakan sebagai Habib. Dan hebatnya daripada mereka ini baru-baru saja Pak, kenapa mereka dari para habaib ini seringkali mengadakan haul Sayyid Maliki yang ada di Mekah, dan mereka tidak segan-segan menggunakan nama awalnya Sayyid Maliki ini Al-Habib. Padahal yang kita tahu di dalam catatan sejarah para habaib, gelar Habib ini adalah gelar yang kata mereka dzurriyyah Nabi yang tersambung, yang pertama kalinya itu adalah dari Yaman. Ini kan sudah beda. Wong Sayyid Maliki ini beliau orang Mekah kok, kelahiran Mekah. Apa coba tujuannya? Mereka ingin mencari himayah, perlindungan, kekuatan, karena Sayyid Maliki diakui oleh dunia sebagai mujaddid di abad 20. Ya kalau yang sekarang bukan mujaddid, mereka mudawwir namanya. Waduh, nah ini, dan saya yakin cara mereka ini menurut mereka benar. Makanya saya dapat kiriman dari Naqobah Irak, itu ada catatan ternyata dari Naqobah Irak sendiri juga membatalkan Ba'alawi. Ini saya ada, cuma nantilah biar lebih luasnya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Mujib tadi, sebenarnya andai kata mereka itu tidak melakukan pembohongan secara publik dan mau mengakui bahwa dari genetikanya ada gen Yahudi, gak jadi masalah kok. Emangnya ada yang jelek Yahudi? Dari Yahudi banyak yang Islam, banyak yang ikut ajaran Kanjeng Nabi. Tapi yang justru yang akan menjadi lebih buruknya dari klan Ba'alawi kalau mereka menutupi identitasnya sendiri dengan kebohongan publik. Kan begitu. Tadi Pak Mujib sampai menyampaikan contoh Najwa Shihab, dia sampai secara publik mengumumkan memang darah Arabnya saya itu sedikit, lebih banyak Yahudi, gak jadi masalah, aman-aman saja. Emang salah takut dengan Yahudi? Kan begitu. Makanya akhirnya kalau kata Kusilias itu Yahudi Aksenazi itu ya, wah ini bahaya, ini beda gennya, yang beda lagi masalahnya. Nih dengerin, tidak ada jaminan surga bagi dzurriyyah Nabi, mau itu istilahnya Sayyid Asy-Syarif atau Habib yang palsu. Gak ada jaminan surga kalau tidak punya ketakwaan.
Maka sangat salah ketika ada orang Habib mengatakan bahwa para habaib ini adalah pemberi aman di muka bumi. Kita counter dengan lagu. Yang memberi keamanan di muka bumi bukan para habaib, tapi ahlul bait yang suci. Wah, itu viral itu. Maka sangat logis seperti yang disampaikan Ustaz Imron tadi sebenarnya. Kalau betul habaib ini memberikan keamanan di muka bumi, kenapa tempat deklarasi pertamanya istilah Habib dideklarasikan di Yaman kok masih ribut-ribut terus? Kan begitu. Nah, ini ada karena ada kebohongan. Mau kamu sembunyikan sampai kapanpun tetap akan terbuka kebohongan tersebut. Ingat, amanatnya Sayyidina Ali Zainal Abidin, cicit baginda Rasul. Kanjeng Nabi itu pernah memberikan wasiat kepada putra-putranya, ke anak cucunya, itu bukan untuk membanggakan nasab. Makanya ketika Kanjeng Nabi mengatakan dalam Sahih Bukhari, andaikan putriku Fatimah kemudian nyolong, saya hukumi, saya sendiri yang akan saya potong tangannya. Artinya nggak ada yang istimewa dengan nasab itu. Nah, ini kan mereka mendawilnya kan begitu. Sampai tato dihukumi, kalau bagi dzurriyyah Nabi itu adalah berkah, kalau tato bagi pribumi adalah kriminal. Ini dawilnya masya Allah. Kata Imam Ali Zainal Abidin, innallaha khalaqal jannata liman atahu wa in kana abdan habasyian. Itu udah jelas. Allah ciptakan surga itu bukan untuk Habib, bukan untuk dzurriyyah Nabi tok. Mau orang Amerika, orang Inggris, orang mana saja, sekalipun bukan dzurriyyah Nabi, kalau taat kepada Allah, surga jaminannya. Gitu. Tapi sebaliknya kata Imam Ali Zainal Abidin, wa innallaha khalaqan nara liman asahu wa in kana mulkan kurasian. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menciptakan api neraka, menciptakan neraka jahanam itu bagi siapa saja yang berbuat maksiat kepada Allah walaupun dzurriyyah Rasul. Maka ada salah satu, saya baca di kitab, andai kata ada dzurriyyah Rasul Pak, tapi kelakuannya kayak Abu Jahal, ya nerokok lah. Kan gitu. Nah, ini kadang-kadang orang-orang di kita karena tidak paham ya tadi itu, karena sudah dibumbui, didoktrin dengan rasisnya, seakan-akan qabilah mereka yang terbaik dan mereka ini intisab kepada Rasulullah, sehingga ada kalimat bagaimana bisa mendapat syafaat dari baginda Rasul kalau tidak mencintai Habib. Nah, ini yang kekeliruannya. Coba hilangkan kebohongan seperti itu. Orang dari dzurriyyah Nabi sendiri yang asli, kita yang lihat Sayyid Maliki itu, saya lihat di dalam sejarahnya, beliau itu betul-betul intisab kepada Rasulullah, tapi nggak pernah tuh artinya dawir kepada umat, kalau tidak mencintai kepada saya, andai kata kemudian tidak masuk surga, nggak ada. Nah, maka ini alat salah satu mereka, karena Sayyid Maliki ini menjadi mujaddid di abad ke-20, akhirnya rame-rame para habaib mengholkan mereka dengan mengawali kalimatnya Al-Habib, As-Sayyid Al-Habib Maliki, Sayyid Maliki. Makanya ada di beberapa video itu yang dikomentari, loh, bukannya Habib ini istilah dari Yaman kok, beliau kan orang Mekah. Itu ada tuh di channelnya Bahar bin Smith, itu ada. Nah, ini kita harus waspada, tetap harus waspada. Terus bagi siapa saja, kalau dengan cara mereka muhibin ini sudah persekusi seperti itu yang tadi saya sampaikan di awal, sampai ada korban, wah ini berarti betul namanya PKI berjubah agama. Jadi mereka PKI teriak PKI. Besok kita bahas ya. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.